Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan hari ini di pagi yang cerah, kita akan mengawali hari dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan belajar tentang organ gerak manusia dan hewan. Apa sih yang dimaksud dengan organ? Organ itu adalah bagian pada tubuh kita yang tentunya mempunyai fungsi tertentu. Salah satunya misalnya tangan untuk menulis. Seperti itu ya anak-anak. Nah, organ gerak manusia dan hewan. Berarti di sini ada fungsinya. Dan ada lagi kata gerak. Kira-kira bagian tubuh mana ya yang menyebabkan kita bisa bergerak? Ayo kita pelajari sama-sama. Karena dari tadi nih kita sudah bahas tentang gerak. Nah, salah satu ciri makhluk hidup itu kan bergerak ya. Gerak ini dapat diartikan perpindahan tempat atau perubahan posisi. Organ gerak ini menyebabkan kita dapat berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Jadi intinya hewan maupun manusia menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Contoh kecilnya adalah ketika kita sedang duduk, kemudian kita tiba-tiba berdiri. Nah, itu juga kita sedang melakukan gerak. Nah, gerak ini melibatkan sebagian atau seluruh bagian tubuh. Misalnya melibatkan sebagian tubuh ketika kita sedang menulis. Hanya tangan kita saja mungkin yang gerak, kecuali mungkin nulisnya sambil joget-joget. Nah, itu beda lagi ya. Nah, terus ada contohnya menggunakan seluruh bagian tubuh. Contohnya pada saat kita berenang. Kan semuanya gerak dari mulai kepala, tangan, kaki, dan sebagainya. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan apa saja coba? Ya, contohnya yaitu kaki, sayap, sirip, dan otot perutnya. Coba yang menggunakan kaki apa? Ya, manusia semuanya pakai kaki ya ketika ia akan berjalan. Kemudian sayap, burung memakai sayap, sirip tentunya ikan dan sejenisnya, dan otot perutnya seperti cacing atau ular. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan, yaitu terdiri atas dua macam. Coba ada yang tahu? Ya, alat gerak ini yaitu ada alat gerak aktif dan juga ada alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu berupa otot, sedangkan alat gerak pasif berupa tulang. Kemudian emang apa bedanya? Kita bahas satu-satu ya. Otot disebut alat gerak aktif karena otot dapat bergerak. Otot ini memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Itulah kenapa kita sekarang ini bisa bergerak. Tulang-tulang kita bisa bergerak itu karena adanya otot. Sampai di situ ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Kemudian alat gerak pasif tadi tulang. Kenapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena tulang ini tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Sehingga otot dan tulang bekerja sama saat hewan atau manusia akan melakukan gerakan. Singkatnya, tulang disebut alat gerak pasif ini karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sekali lagi kita ulang, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif atau otot tadi yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam saja nih dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya.
Nah, walaupun tulang ini merupakan alat gerak pasif, tapi tentunya mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Kebayangkan kalau kita tidak punya tulang? Ih, ngeri ya anak-anak. Nah, kira-kira segitu ya penjelasan dari Ibu. Sekarang kalian coba menjawab beberapa pertanyaan yang akan dikirimkan ke kontak WA. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau Ibu ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya anak-anak. Semangat!